Shalom semuanya, hari-hari ini kita sering mendengar nubuatan-nubuatan bahwa Yesus akan segera datang menjemput gerejanya. Kita tidak perlu tahu kapan dan waktunya, tetapi yang jelas dia datang segera. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita siap pada waktu Yesus datang? Yang banyak bertanya kepada saya adalah, apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus, sehingga kita ikut di dalam rapture. Yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah jaga apimu. Kita semuanya tentu tahu perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka masing-masing membawa pelita. Pelita berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam pelita ada api. Pelita dan api bicara tentang firman Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 23 ayat 29 berkata, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Jadi api di sini melambangkan firman Tuhan. Saudara dan saya harus penuh dengan firman. Membaca Alkitab adalah keharusan, adalah perintah. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan dari Korea bernama Pak Yong Kyu pada waktu dia di surga. Pertama yang Yesus tanya kepada dia adalah berapa banyak waktu yang dia pakai untuk membaca Alkitab. Ada seorang anak berumur 8 tahun, dia pernah mendapatkan mimpi bahwa dia tidak ikut terangkat ke surga. Dia sangat ketakutan dan dia tanya kepada Tuhan bagaimana caranya supaya dia diangkat ke surga pada waktu rapture. Dan Tuhan mengatakan kepada dia, bayar harganya. Baca Alkitab setiap hari. Saudara, segala sesuatu harus ada harga yang kita bayar. Keselamatan gratis, tetapi untuk pengangkatan standarnya lebih tinggi. Saudara mengerti atau tidak mengerti pada waktu saudara membaca Alkitab bukan alasan untuk saudara berhenti membaca Alkitab. Saudara harus tetap membacanya. Urusan mengerti atau tidak, itu bagian Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan memberi pengertian. Bagian saudara adalah taat untuk membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua adalah jaga minyakmu. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Minyak juga bicara tentang pengurapan. Daud selalu berhasil di dalam peperangannya melawan musuh karena dia penuh dengan urapan Allah. Kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 20 berkata, aku telah mendapatkan Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Jadi minyak juga bicara tentang pengurapan. Pengurapan membuat saudara diberi kuasa menang melawan roh-roh yang ada di dunia ini. Pengurapan membuat saudara diberikan kuasa untuk hidup di dalam kemenangan. Itu sebabnya saudara harus menjaga minyak. Kalau saudara baca tentang rasul-rasul, ada beberapa kali mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti kita harus selalu meminta kepenuhan Roh Kudus dan meminta pengurapan yang baru. Minyak juga bicara segala sesuatu yang membuat apimu menyala. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana masing-masing membawa pelita. Di ujung pelita ada api, tetapi di dalam pelita ada minyak yang membuat api itu tetap menyala. Tanpa minyak, api tidak akan menyala. Tetapi hanya minyak tanpa api, maka pelita itu tidak ada fungsinya. Jadi saudara harus penuh dengan api dan saudara juga harus penuh dengan minyak. Minyak bicara tentang segala sesuatu yang membuat apimu menyala. Pernahkah saudara merasakan pada waktu saudara berada di sebuah kelompok anak-anak Tuhan yang berapi-api, yang rohnya menyala-nyala mengasihi Tuhan, dan itu membuat apimu ikut menyala? Apakah saudara pernah merasakan pada waktu saudara berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan api penginjilan, tiba-tiba saudara yang takut menginjil, saudara yang tadinya tidak punya kerinduan untuk menginjili orang, bahkan saudara adalah orang yang takut untuk menginjili orang, saudara jadi ikut berapi-api, tiba-tiba ada keberanian di hati saudara untuk menginjili orang lain.
Dan pernahkah saudara juga merasakan berada di sebuah gereja yang pada waktu ada di situ, saudara merasakan hadirat Tuhan yang membuat apimu menyala, imanmu dikobarkan kembali, cinta mula-mulamu dikobarkan kembali. Berarti di gereja itulah saudara mendapatkan minyak. Pada waktu saudara mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, atau pada waktu saudara membaca buku-buku rohani yang tepat, buku-buku rohani yang diurapi Tuhan, dan saudara mengalami kobaran api. Ada buku-buku yang hanya membuat saudara pintar, tetapi ada buku-buku yang membuat apimu menyala. Itulah minyakmu. Tetapi sebaliknya, ada pergaulan-pergaulan yang saudara merasakan imanmu menjadi padam. Cinta mula-mulamu kepada Tuhan tiba-tiba menjadi luntur. Berarti mereka menyedot minyakmu dan memadamkan apimu. Saudara harus tahu di mana saudara harus berada. Dengan siapa saudara bergaul. Buku-buku rohani apa yang saudara harus baca. Dan apa yang saudara harus dengar. Itulah minyakmu. Itu sebabnya saudara harus tahu di mana saudara mendapatkan banyak minyak. Sehingga saudara punya banyak minyak cadangan. Tetapi tidak cukup saudara hanya mengharapkan minyak dari luar. Tetapi saudara harus memiliki minyak yang mengalir dari dalam, yaitu lewat hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang sangat memberkati saya sampai hari ini. Ada seorang anak Tuhan yang bercerita kepada saya. Pada waktu dia pujian penyembahan, dia tiba-tiba mendapatkan penglihatan. Yesus membawa sebuah piala yang berisi minyak. Piala itu bentuknya sangat langsing, sangat indah, dan ujung untuk mengalirkan minyak itu sangat kecil. Dan Tuhan menuangkan minyak itu di atas kepalanya, dan minyak yang mengalir sangat kecil. Tetapi begitu minyak itu mengalir di atas kepalanya, minyak itu kemudian meleleh ke seluruh wajah dan membasahi seluruhnya, nempel di semua bagian dan tidak ada bagian yang terlewatkan atau kering. Lalu Tuhan memperlihatkan apa yang ada di hati dia. Tuhan membuka hatinya dan Tuhan mengizinkan dia bisa melihat apa yang ada di hatinya. Apa yang dia lihat di hatinya? Di hatinya ada sebuah bejana. Dan Tuhan katakan itu adalah buli-buli. Dan buli-buli di hatinya yang tadinya kosong. Pada waktu dia pujian penyembahan, Tuhan mengalirkan minyak. Minyak itu mengalir ke seluruh tubuhnya dan masuk ke hatinya dan memenuhi buli-buli yang kosong. Sehingga buli-buli itu dipenuhi dengan minyak sampai penuh, bahkan meluap keluar dan membasahi seluruh tubuhnya sampai ke jubahnya, sampai mengalir ke bawah, sehingga tidak ada bagian yang kering. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, bukankah 5 gadis yang bijaksana tidak hanya membawa pelita, tetapi dia juga membawa buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu ada di dalam hati kita. Pada waktu pujian penyembahan, sampai hadirat Allah turun, minyak atau urapan Allah itu mengalir mengisi buli-buli yang ada di hati kita, sehingga kita punya banyak cadangan minyak. Salah satu cara untuk membuat buli-bulimu penuh dengan minyak adalah dengan pujian penyembahan. Saudara harus penuh firman dan saudara harus bisa menjaga minyak. Dan apalagi yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus, sehingga kita ikut di dalam rapture. Nantikan video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.